Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Dalam kategori 1 tahun 2022, saya Fadil Adhar yang mengajar di SD Negeri 1 Perak Timur, Kecamatan Perak Timur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, akan melakukan praktek mengajar. Ini kartu UKIN saya. Terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semua? Ya. Hadir semua? Ada belajar di rumah? Mari anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Ayo Ashraf, pimpin kawannya untuk berdoa. Kawan Ashraf ke depan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dengan Kak Ashraf berdoa lagi. Terima kasih kita ucapkan untuk Ashraf. Nah anak-anak, kita jangan jadi orang yang sombong. Kalau orang sombong itu orang yang malas berdoa. Nah, orang yang sombong, orang malas berdoa. Allah menyuruh kita melalui firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan dikabulkan. Mudah-mudahan kita telah berdoa hari ini, apa yang akan kita pelajari nanti diberkati oleh Allah dan kita bisa. Ya, nah ya. Nah, anak-anak, untuk mengenang jasa para arwah yang telah berbagi kita, mari kita jiwa nasionalisme kita tingkatkan dengan kita menyanyikan lagu Indonesia. Ayo semua, kita nyanyikan lagu Indonesia. Semua bangun ya. Dipersilakan duduk kembali. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ayo anak-anak, mari seperti biasa sebelum kita belajar, kita membiasakan diri dulu literasi. Coba buku yang udah ada di depannya, ayo coba dibaca. Papa kasih waktu beberapa menit. Ayo. Buku cerita yang sudah ada di depannya, ayo dibaca. Kasih waktu beberapa menit. Nah, waktunya sudah habis. Nah, ayo, Bapak ini mau bertanya nih. Apa yang kalian baca tadi? Coba apa pertanyaannya?
Saini, gimana ukuran bendera? Ya, ada satu pendapat di India, ada satu pendapat di Syria. Ya. Nah, siapa yang masih teringat apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Ayo. Saya Pak. Apanya? Perubahan pada rantai makanan. Iya, perubahan pada rantai makanan. Ya, kita telah mempelajari perubahan rantai makanan. Pada hari ini kita akan mempelajari tema ekosistem, subtema keseimbangan ekosistem pembelajaran 5. Nah, setelah kita belajar nanti, harapan Bapak kalian mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan baik. Kemudian juga kalian mampu menemukan akibat terganggunya keseimbangan ekosistem dengan baik. Kemudian juga mampu membuat bagan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan benar. Nah, coba kita perhatikan ke depan. Ini ada gambarnya. Nah, coba lihat. Gambar apa aja, Nak? Gambar anak-anak buang sampah sembarangan. Boleh kita buang sampah sembarangan? Iya. Boleh, karena kebersihan sebagian daripada iman. Anak-anak membuang sampah sembarangan. Nah, tentu tidak boleh. Apa akibatnya nanti? Siapa tahu kalau kita membuangkan sampah sembarangan apa akibatnya? Banjir. Iya, bisa banjir. Ya, bisa banjir. Sungai kita bisa bersumber dan kita menjadi banjir. Ya? Kemudian ada lagi. Ya, ada gambar lagi mana? Gambar apa ini? Banjir. Ya, ada tanah longsor, ada banjir dan ada letusan gunung berapi. Nah, peristiwa ini terjadi karena bencana alam. Bisa terjadi dengan sendirinya. Ya, bisa terjadi dengan sendirinya dan bisa juga terjadi dengan faktor kelalaian manusia. Ya, seperti ini enggak tanah longsor. Hujan deras kalau di kita sana di pantai bahagia. Kayak bakung ke atas sana hujan selalu. Akhirnya terjadilah tanah longsor. Kemudian bisa tanah longsor, hujan lagi terjadinya banjir. Kemudian ada di sini lagi letusan gunung berapi. Nah, ini peristiwa ini semua bisa mempengaruhi kepada ekosistem. Ya, rusaknya habitat daripada hewan-hewan yang ada. Ayo kita perhatikan. Nah, ini faktor dari kelalaian manusia. Coba baca Asraf, coba yang sebelah sana. Akan menghilangkan akibat ini hewan seperti kalian dan burung. Dan jumlah populasinya terus menurun. Keseimbangan yang menjadi makanan akan terganggu. Ya, ini faktor manusia. Kalau kita menebang pohon secara liar, kemudian ada hewan berburu hewan secara liar dan tanpa izin dapat menurunkan jumlah populasi. Makanya tidak bagus. Apalagi kita ada senapan angin di rumah, ada burung-burung tua, hebat. Tidak boleh. Karena bisa membuat burung tersebut menjadi punah. Nah, ayo kita perhatikan lagi. Nah, ini ada video ya. Coba kita perhatikan. Wow, ya taman ini merupakan contoh ekosistem seimbang yang terdapat di alam liar. Betul Kapten, iya Kapten. Ekosistem itu dikatakan seimbang karena pun akan terganggu Kapten. Karena ikan-ikan tidak bisa mendapatkan sinar matahari. Kalau tertutup oleh tanaman liar ini, Akibatnya, keseimbangan ekosistem perairan juga akan terganggu. penggunaan insektisida yang berlebihan akan merusak ekosistem. Ya, karena bila limbah pabrik tersebut tidak diolah terlebih dahulu agar keseimbangan ekosistem terjaga, maka kita harus melestarikan hewan-hewan langka tersebut dengan cara sebagai berikut. Tidak berburu hewan liar yang dilindungi
Hewan-hewan langka harus dilindungi dari perburuan liar, ayah. Membudidayakan hewan langka, Membuat gading di luar untuk menurunkan tingkat perburuan gajah. Jadi, hari ini kita sudah belajar apa saja, Alia? banyak kapten. Intinya, dengan kita belajar keseimbangan ekosistem ini, kita menjadi lebih peduli kepada lingkungan. Iya, betul sekali itu, Alia. Dan juga kita harus memperhatikan makanan yang kita berikan pada hewan. Betul banget tuh kapten. Cerdasnya anak Indonesia. Nah. Faktor keseimbangan ini bisa terjadi, kendalanya ada dengan faktor alami dan faktor manusia. Nah, kalau faktor alami terjadinya oleh alam itu sendiri, tidak terpengaruh dengan kita. Misalnya longsor, kemudian banjir, kemudian letusan gunung Merapi. Itu bisa terjadi dengan alami. Bisa juga terjadi dengan kelalaian manusia. Nah, misalnya, ayo longsor, terjadinya penebangan pohon secara liar di gunung sana. Tebang tapi tidak direboisasi, tidak ditanami kembali, sehingga terjadinya longsor dan terjadinya banjir. Nah, ini faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keseimbangan. Nah, ayo siapa yang mau bertanya? Saya. Ya. Apa yang akan terjadi jika kita menebang pohon skala liar? Ya, ayo. Siapa tahu? Banjir. Tanah longsor. Menghilangkan habitat beberapa jenis Iya. Bisa merusak habitat hewan yang hidup di pohon tersebut. Nah, makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga mempengaruhi kepada banjir. Makanya kita tidak boleh memotong ataupun menebang pohon secara liar. Itu akan menyalahi aturan dan juga kita ya. Kemudian seperti lagi nelayan misalnya. Nelayan menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau, pukat dan rusa. Nah, sehingga akan merusak terumbu karang, juga akan menangkap anak-anak daripada ikan. Bukan induknya saja yang ditangkap terjaring, tapi anaknya juga. Kalau keseringan terjadi seperti itu, lama-kelamaan nanti ikan tersebut juga akan punah. Makanya banyak sekarang kita lihat seperti badak bercula satu sudah punah karena diburu, ditembak. Untuk diambil culanya harus dibunuh, baru bisa diambil culanya. Kemudian gajah harus dibunuh juga, baru diambil gadingnya. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan kita. Begitu juga harimau lagi, ada yang diambil kulitnya dan lain sebagainya. Makanya kita di rumah, kalau misalnya kita ada senapan angin ataupun orang tua kita ada senapan angin, dengan sembarangan kita untuk menembak, bisa membuat hewan tersebut menjadi punah. Mengerti anak-anak? Ya, alhamdulillah. Jadi, ulang sekali lagi, yang bisa membuat keseimbangan ekosistem ini terganggu dengan dua hal. Yang pertama secara alami, secara natural sendiri dia. Yang kedua secara ulah daripada manusia, perbuatan daripada manusia. Itulah dua hal yang bisa mempengaruhi. Alhamdulillah kalau sudah mengerti, sekarang Bapak bagikan LKPI. Kerjakan per kelompok, nanti setelah siap kerjakan, tampilkan ke depan. Ya, Bapak bagi sekarang ya. Ini soalnya religius, nasionalis, mandiri. Nah, sekarang coba kerjakan, tulis nama kawannya dulu situ, ada. Pilih satu orang yang menulis, ayo ada nama kawannya ya.
kasih waktu beberapa menit. Ayo, tulis suara yang tulis boleh. Coba aja boleh. Tulis nama kawan soalnya di belakang. Nah, cara mengerjakannya, ayo saya jelaskan dulu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Nah, ini ada faktornya. Kemudian soalnya di belakangnya. Soalnya di belakang. Nomor 1 dan nomor 2. Sebutkan contoh faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Tadi sudah kita lihat apa faktornya. Kemudian 2, buatlah contoh faktor tersebut ke dalam bentuk peta pikiran. Nah, ya. Coba kerjakan per kelompok di belakang jawabannya. Kerjakan terus. Ayo dikerjakan. Ditulis namanya. Soalnya di belakang dijawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Ayo. Nah, ayo kerjakan. Waktunya berapa menit lagi? Nah, ayo waktunya habis. Nah, ya waktunya habis. Coba sekarang Bapak mau kelompok religius. Ayo coba maju ke depan membacakan. Ulfa, ayo Ulfa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok religius ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Faktor alami, yaitu faktor yang terjadi karena bencana alam tanpa campur tangan manusia. Contohnya, banjir, longsor, meletusnya gunung berapi. Sebagian hewan-hewan langka menjadi punah. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Ulfa. Ayo, Ulfa dipersilakan untuk kembali. Udah, ayo sekarang kelompok mandiri. Ayo coba. Salman Al-Farisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok mandiri ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Ya. 1. Faktor alami, yaitu faktor yang terjadi karena bencana alam tanpa campur tangan manusia itu sendiri. Tergabung. Iya, tepuk tangan untuk Salman. Salman kita lagi, ayo. Nah. Sekarang dikumpulkan semua tugasnya ya. Ayo dikumpulkan. Yang KBS tadi kumpulkan, ayo. Ya, kumpulkan. Perhatikan halaman 96. Ayo. Halaman 96. Ya. Ayo menulis. Menemukan informasi dalam teks non-fiksi. Di situ ada teks. Coba baca Ashraf judulnya. Ashraf, coba baca judulnya. Metode penangkapan ikan. Iya, metode penangkapan ikan. Berarti cara untuk menangkap ikan. Ayo, coba Ulfa baca satu paragraf. Tahukah kamu bahwa di laut juga terdapat ekosistem? Ekosistem laut dapat terdiri atas terumbu karang, ikan kecil, Pun, tombak dan alat pancing. Ya, cukup. Wayusnya. Jadi di sini di teks ini menceritakan tentang bagaimana kita mau menangkap ikan, cara menangkap ikan. Kemudian di laut tersebut ada fitoplankton dan zooplankton. Ya. Nah. Untuk mendapatkan informasi dalam teks tersebut, mari sama-sama sekarang kita buat peta pikiran. Ya. Nanti maju ke depan untuk mengisinya. Ayo ya. Ekosistem laut ini dapat terganggu dengan dapat terganggu, ada tadi bacaannya, terganggu
dengan, ayo coba, Ashraf. Ois, ayo Ois. Kembali sini Ois. Dapat terganggu dengan, ya, bukan. Nah, tepuk tangan Ois. Yang dapat terganggu dengan bukan harimau. Ya. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua. Coba. Ayo yang kedua. Apa akibatnya bukan harimau tersebut? Iya, tepuk tangan buat Inaya tuh, ayo. Ya. Ikan-ikan kecil pun ikut tertangkap. Apa solusinya? Agar jangan kita menggunakan bukan harimau. Nah, ada solusinya. Takbir. Takbir. Ya. Mari sama-sama kita melakukan tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Nah, keberagaman budaya ini dari tarian, dari pakaian adat, ya, seperti tarian. Kalau kita di Aceh ada tari Saman, ya kan? Bahkan ada di daerah Indonesia ini ada perlengkapan tariannya ataupun atribut tariannya yang menggunakan topeng. Nah, coba kita perhatikan di halaman 97. Ayo. Nah, ada di situ namanya topeng Bali. Ada di situ topeng Yogyakarta. Kemudian topeng Cirebon, topeng Kalimantan. Ini semua topeng ini digunakan untuk perlengkapan di saat mereka menari. Pernah lihat kan di televisi kan? Pernah. Ya. Nah sekarang anak, mari kita belajar membuat topeng. Semangat! Ini Bapak bagi kertasnya. Kalian buat topengnya. Ada catnya, nanti catnya ada semua. Nah, sekarang kita membuat topeng ya caranya. Ya, coba perhatikan halaman 98. Ayo, Ashraf, buka Ashraf buku. Halaman 98, ayo. Ya, pertama gambar dulu sketsa wajahnya. Nah, kan? Kemudian buatlah bagian hidung topengnya. Udah itu baru buat. Ayo ya, tarik lagi bola sini, ayo tarik. Ya. Warnain yang bagus. Ya, warnain yang bagus. Ya, matanya diwarnai, telinga, hiasan-hiasannya. Ayo. Yang bagus nih ya, nanti kita tempel hasil karya kita ya. Ayo, warnain terus ya. Ayo, Anda siap semua? Siap. Ayo, kalau siap, perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan untuk memperlihatkan hasil kerja kelompoknya. Ayo, kelompok religius mandiri.
Oh ya, ayo. Iya. Udah nggak apa-apa, ayo. 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 Inilah hasil kerja kelompok kami. Ayo. Ayo beri tepuk tangan semua. Nah, terus makan lagi. Nah, anak-anak, sekarang Bapak bagi tugas mandiri. Dikerjakan masing-masing ya. Ayo Ashraf. Ayus. Dikerjakan. Waktunya Roman ini ya. Nah, anak-anak, dikerjakan dulu ya, udah. Tulis namanya. Tulis kelasnya, jangan lupa. Kelas 5, jangan lupa. Ayo. Nah, waktunya sudah habis, anak-anak. Ayo dikumpulkan. Ayo perwakilan kelompoknya dikumpulkan, ayo. Susah ini, ayo, Wayus. Kumpulkan ya kelompok. Ayo. Iya. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah habis, sudah di penghujung pelajaran kita. Nah, Pak mau bertanya ini dulu. Apa yang telah kita pelajari hari ini, nak? Ya, faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Apalagi ayo, Ashraf. Ya. Kemudian apa lagi ya? Ya, merancang topeng. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberkati oleh Allah. Nah, anak-anak, jangan lupa nanti di rumah kerjakan PR halaman 40. Ya. Dikumpulkan besok. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Apa yang pimpin aja ya? Kita membaca doa keselamatan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Anak-anak, apa akhiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.